Lagi-lagi deru klakson bus membuyarkan lamunan yang telah membawaku di halte yang dekat dengan kampus. Aku bergegas untuk turun. Langkah kaki ini terus berjalan beriringan menuju kampus. Seperti biasa, aku selalu merasa kesepian. Hal ini dikarenakan semua mahasiswa di kampus ini sudah mengetahui bahwa aku pernah masuk ke rumah sakit jiwa. Tak peduli dengan anggapan mereka, karena niatku di sini hanya ingin menuntut ilmu. Itu semua terbukti dengan prestasi cemerlang yang selalu berhasil aku torehkan di kampus ini. Ketika berjalan melewati keramaian mahasiswa lain yang sedang asik berkumpul, banyak dari mereka yang menatapku sinis dan terdengar banyak sekali cibiran terhadapku. Berhasilku langkahkan kaki ini menjauh mereka tanpa peduli sedikit pun. Meladeni mereka hanya membuang-buang waktu dan akan menguras emosi saja. Setidaknya, sudah terbukti siapa yang benar-benar gila, karena orang waras pasti akan memilih untuk lebih bersikap dewasa. Kubawa kaki ini menuju kantin, pura-pura diet untuk menghindari sup mengerikan itu membuat perut ini meronta minta diisi. Aku memesan sepiring nasi goreng dan membawanya menjauh di bangku kosong jauh dari keramaian huru-hara mahasiswa lain. Setidaknya, aku harus mengisi perut dengan tenang. "Hei gadis bule," ucap wajah asing yang belum kukenal. "Kau siapa?" "Mengganggu saja," jawabku ketus. "Ayo berkenalan," ucapnya lagi. Siapa dia? Apa masih ada mahasiswa di sini yang mau berteman denganku?" Pikirku dalam hati sambil melihatnya sekilas, kemudian melahap habis semua isi piring di hadapanku. "Hei nona bule nan cantik, siapa namamu?" Dia tak menyerah untuk menggangguku. "Namaku Florisa dan aku bukan bule." Dia terlihat mengerutkan kening. "Aku Rio." "Bukan." "Ya, tapi bagaimana kamu bisa dapatkan wajah seindah itu?" Dia benar-benar sangat mengganggu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali tidak penting. "Papaku keturunan orang Jerman. Apalagi yang ingin kamu tanyakan? Pergilah, sebelum kamu juga dianggap gila oleh semua orang yang ada di sini," ucapku sambil memandang kerumunan mahasiswa yang sedang curi-curi pandang atas percakapan yang kami lakukan. "Apa maksudmu, Flo? Aku mahasiswa baru di sini. Pantas saja kamu belum mengetahuinya. Di sini aku dianggap sebagai mahasiswi yang tidak waras alias gila hanya karena aku pernah mengalami depresi." Aku mencoba menjelaskan, supaya Rio tidak dikucilkan di kampus ini. "Setidaknya biarkan mereka menganggap ada dua orang gila di sini. Aku yakin kepribadianmu tidak se ekstrim itu," jawabnya sambil terkekeh. Aku pun tersenyum nyengir dibuatnya. "Flo, sejak kapan ada dua arwah yang selalu mengikutimu ini?" Dia menunjuk di belakangku. "Arwah penasaran? Apa? Siapa?" tanyaku penasaran. "Dua sosok wanita, yang satu paruh baya dan yang satu masih muda. Tapi wajah sebagian wajah mereka terluka karena luka bakar." Rio mulai menjelaskan. Aku bergidik takut, mulai ku rapatkan kursi di dekat kursi Rio. "Siapa mereka?" Rasa takut ini menimbulkan penasaran. "Kamu takut, berarti kamu tidak menyadarinya selama ini." Aku hanya mengangguk pelan sebagai respon dari perkataannya itu. "Tenang Flo, mereka tidak jahat. Sepertinya mereka ingin menyampaikan sesuatu padamu. Coba ingat-ingat kembali, karena kamu pasti mengenal mereka." Tanpa berbasa-basi, aku menunjukkan foto yang ada di dalam dompet. Yang mana itu adalah foto keluarga, yakni Papa, Mama, Jessica dan aku. "Ini adalah mereka." Rio menunjuk ke arah foto Mama dan Kak Jessica. "Mereka adalah keluargaku, Mamaku, Mama Rosita dan Kak Jessica." "Kenapa mereka menjadi arwah penasaran? Seharusnya mereka sekarang tenang di alam surga," jawabku sambil tak membendung air mata ini. "Flo, percayalah padaku, aku akan membantumu. Aku punya kelebihan, aku akan membuat mereka tenang, karena mereka terlihat ingin menyampaikan sesuatu padamu tapi tak pernah bisa. Coba jelaskan seperti apa kronologis kematian mereka." Dengan sendirinya, pikiranku menerawang jauh mengingat kejadian kelam kebakaran hebat 2 tahun yang lalu. Februari tahun 2016 hari ini aku tak enak badan, jadi melanjutkan tidur adalah pilihan yang paling tepat.
Terdengar langkah kaki menuju pintu kamarku. "Flo, kamu belum bangun juga?" Mama berkata sambil mengecup keningku. Itulah caranya yang manis untuk membangunkanku setiap hari. "Ya ampun, badanmu demam sayang," katanya panik. "Ma, Flo baik-baik saja kok. Hanya perlu rehat sebentar." "Tidak nak, ayo mama bantu kamu bersiap. Kita ke dokter sekarang." Walaupun ku coba membuatnya tidak khawatir, namun tak pernah berhasil. Akhirnya aku mengalah dan menuruti kemauan mama. Setelah dokter memeriksaku, dia mengatakan bahwa aku terkena gejala tipus, sehingga harus istirahat total, makan dan minum obat teratur. Setibanya di rumah, aku hanya diizinkan berada di tempat tidur. Sementara mama tengah sibuk mempersiapkan segala keperluanku. Ketika menyuapiku bubur, Jessica datang ke kamarku. "Ma, adek kenapa?" "Adek sakit gejala tipus, dia harus banyak-banyak istirahat," kata mama sambil terus menyuapiku dengan telaten. "Mama belum masak sarapan ya?" tanya kakakku. "Astaga, mama belum sempat masak sarapan Jess. Ini, kamu beli sarapan dulu, ya," kata mama sambil menyodorkan beberapa lembar uang untuk kakakku. "Gak usah ma, Jessica masak mie instan saja. Takut kesiangan soalnya." "Kamu baik-baik ya dek, cepat sembuh." "Apa jadinya nanti kalau gak ada mama? Jadi jangan manja ya sayang, minum obatnya gak boleh malas." Dia tersenyum melihatku, karena dia tahu bahwa aku tak suka minum obat. Setelah menyuapi dan memberiku obat, mama pergi menyusul Jessica untuk membantu menyiapkan segala keperluannya. Walaupun kami beranjak dewasa, tapi kami bersikap manja dengan mama. Apa-apa harus mama yang mau repot, seperti menyiapkan tas, kunci mobil kakak dan lain sebagainya. Obat yang aku minum, membuat mataku terpejam. Beberapa saat setelahnya, terasa tubuh ini diguncang dengan keras oleh seseorang. "Bangun Flo, bangun. Rumah kita kebakaran," kata mama, membangunkanku. Mataku yang tadi lelap terpejam, kini membelalak. Terlihat kobaran api sudah memenuhi sisi kamarku yang ada di lantai 2. Aku mulai menangis, tapi mama menenangkanku. "Di mana kakak?" Aku menangis sesegukan mencari sosok Jessica. Tapi, mama sibuk tengah memecahkan kaca kamarku untuk meloloskan diri dari kebakaran. Ketika kaca jendela berhasil dipecahkan, sontak mama menarik tanganku dan mendorongku ke bawah. "Lompat Flo, mama akan menyelamatkan kakakmu." Hanya teriakan itu yang terakhir aku dengar dari mama, karena ketika jatuh kepalaku membentur batu, sehingga aku tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, aku tersadar sudah berada di rumah sakit. Terlihat papa sudah berada di sampingku. Matanya terlihat sembab, mungkin papa menangisi kejadian kebakaran yang kami alami. Aku belum sadar sepenuhnya, tapi aku telah menyadari bahwa mama dan Kak Jessica tidak berada di dekatku. Belum sempat aku bertanya pada papa, seorang polisi datang menemui kami. "Pak, ditemukan 2 korban berjenis kelamin wanita, berada di lantai 1 dalam keadaan meninggal dunia. Sudah teridentifikasi bahwa penyebab kebakaran disebabkan karena ledakan tabung gas." Setelah mendengar kabar tersebut, papa menangis sejadi-jadinya. Aku pun demikian, ketika berada di pelukannya. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, papa membawaku ke Jerman, ke rumah nenekku, untuk memulihkan kondisi kesehatan dan psikisku. Di sana kondisi kesehatan psikisku semakin memburuk. Aku enggan berbicara, hanya menangis setiap hari karena terus mengingat prahara kebakaran tersebut. Aku pun tak bernafsu untuk makan, sekalipun nenek mencoba menyuapiku setiap saat. Hanya aku harta yang dimiliki oleh papa saat itu, sehingga beliau memutuskan untuk membawaku kembali ke Indonesia. Sebab, dia juga tak mau bisnisnya terlalu lama terbengkalai. Saat itu, dia pun terpaksa membawaku ke rumah sakit jiwa untuk menyembuhkan depresi dan trauma yang aku alami. Pengobatan berlangsung selama 2 tahun, kemudian aku dinyatakan sembuh setelah melalui berbagai macam tes. Ku jelaskan semua kisah itu kepada Rio. Dia terlihat antusias mendengarnya.
Ada harapan besar di benakku, untuk bisa berkomunikasi dengan arwah Mama dan Kak Jessica. Aku pun ingin mereka tenang, bukan menjadi arwah penasaran lagi seperti saat ini. Aku bisa membantumu Flo, tapi kita harus pergi ke rumah itu. Rumahmu yang menjadi lokasi kebakaran, karena hanya di sanalah kamu bisa berkomunikasi dengan mereka.